Nah, kata Tan Malaka, sumber ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia itu yang disebut sebagai logika mistika. Logika mistika, apa sih yang dimaksud dengan logika mistika? Nah, menurut gue ini bahasanya bagus banget. Jadi di situ Tan Malaka cerita tentang cara berpikir masyarakat Indonesia yang umum tuh yang dimana kita tuh berpikir tidak berbasis hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tan Malaka tuh bilang ini kayak menghambat deh kemajuan kita gitu. Logika mistika. Jadi apakah benar logika mistika yang dinarasikan oleh Tan Malaka dan kemudian akhir-akhir ini dinarasikan ulang oleh beberapa public figure atau influencer di sosial media adalah satu-satunya faktor yang membuat masyarakat Indonesia atau umat muslim secara umum itu terbelakang? Merujuk ke definisi logika mistika menurut Tan Malaka adalah suatu nalar mistis yang dimana simpelnya ketika terjadi sesuatu itu masyarakat langsung mengembalikan pada paradigma mistis, bukan paradigma saintifik yang terukur, yang empiris dan lain sebagainya. Apakah logika mistika ini satu-satunya faktor kemunduran masyarakat Indonesia atau umat Islam? Menurut saya ini sebuah narasi yang simplifikasi ya. Karena kemunduran masyarakat Indonesia, kemunduran umat muslim secara umum itu disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks, bukan hanya karena umat muslim itu didominasi oleh logika mistika. Kalau kita sendiri tahu bahwa logika mistika itu erat kaitannya juga dengan ajaran-ajaran agama. Jadi kalau logika mistika dituduh atau dijudge sebagai salah satu biangkala di kemunduran umat Islam, menurut saya ini sebuah kesimpulan yang terburu-buru. Mungkin untuk Tan Malaka di era pra kemerdekaan mungkin masih reliable ya atau kontekstual ketika itu, tapi untuk konteks sekarang saya rasa banyak para akademisi dan ilmuwan sudah mengkritik narasi modernitas, yang mana narasi rasionalisme yaitu satu-satunya faktor yang mampu mengetaskan peradaban manusia menuju peradaban yang lebih maju. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya ada seorang pemikir Arab, beliau menulis Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum, karya Syakib Arslan itu. Beliau mengatakan bahwa penyebab kemunduran umat Islam itu tidak hanya semata-mata karena didominasi oleh logika mistika, tidak. Yang pertama beliau mengatakan karena umat Islam mulai menjauh dari prinsip-prinsip atau esensi dari ajaran Islam yang sebenarnya, yakni ajaran Islam yang memuliakan ilmu pengetahuan, ajaran Islam yang mengencourage atau mendorong umatnya untuk produktif dan lain sebagainya. Kemudian yaitu tadi yang kedua karena kemalasan, tidak produktif. Kemudian juga karena perpecahan dan konflik internal di antara negara-negara Islam sendiri. Misalnya kita lihat sampai hari ini Timur Tengah masih banyak konflik internal yang terjadi, dan ini adalah salah satu faktor besar juga yang menghambat kenapa masyarakat muslim susah untuk maju. Kalau misal negaranya saja tidak aman, boro-boro kan memikirkan riset, memikirkan bagaimana cara mengembangkan AI, bagaimana cara membuat teknologi yang maju. Jadi fokus mereka lebih ke bagaimana negara mereka agar aman dulu kan. Nah kemudian jadi dari sini sebenarnya faktor yang membuat masyarakat Indonesia atau umat Islam itu mundur itu bukan hanya logika mistika. Nah kemudian banyak juga pemikir-pemikir modern seperti Edward Said, Tal Asad di dalam salah satu karyanya Formation of the Scholar, Christianity, Islam and Modernity. Beliau men-highlight atau menekankan bahwa justru narasi yang harus berpindah dari logika mistika menuju rasionalisme ini adalah narasi yang dibangun oleh kolonialisme. Jadi ini part of colonialism project. Sebenarnya bagaimana peradaban yang ideal adalah peradaban yang dikonstruksi oleh paradigma modernitas, which is yang berkembang atau muncul di barat di abad 17-18 itu. Nah sekarang sudah banyak yang mengkritik terkait the notion of this logika mistika sebenarnya.